Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur resmi menetapkan 16 orang sebagai tersangka kasus korupsi pengalihan aset 30 hektar tanah di Labuan Bajo yang menyebabkan kerugian negara 1,5 triliun rupiah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Yulianto mengatakan total tersangka yang ditahan hari ini berjumlah 13 orang yang merupakan bagian dari 16 orang tersangka yang ditetapkan penyidik kejaksaan. Sementara 3 tersangka lainnya belum menjalani penahanan karena ada yang terkonfirmasi COVID, masih buron, dan 1 tersangka lagi, yaitu Bupati Manggarai Barat, masih menunggu izin penahanan dari Kemendagri. Bahwa tindak pidana korupsi di Labuan Bajo, Manggarai Barat ini, penyidik menetapkan 16 tersangka tersebut adalah orang-orang yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap peristiwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Dan penyidik telah menemukan 2 alat bukti minimal, yaitu sebagaimana diatur pada pasal 183 KUHP. Kemudian penyidik juga melakukan penahanan sekaligus terhadap 13 orang karena telah ditemukan alasan objektif maupun subjektif untuk dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana ketahui oleh rekan-rekan sekalian, bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 102 orang saksi. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang ahli yang sangat berkompeten terhadap bidangnya masing-masing. Dan penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang, aset tanah, dan juga serta 2 buah hotel. Tentunya dengan penyidikan ini adalah pintu masuk buat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agraria yang terjadi di Manggarai Barat. Karena kami juga sudah mendeteksi betapa banyaknya persoalan agraria yang ada di Manggarai Barat, dan kami sudah memetakan. Tentunya dengan penyidikan yang kami lakukan secara transparan, akuntabel ini, masyarakat bisa menilai bahwa kami sangat terbuka, bahwa kami sangat profesional dalam menangani perkara korupsi yang sudah ada. Dan bagi kami, visi kami jelas bahwa penetapan tersangka adalah terhadap orang yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kami juga tetap mengedepankan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi ini adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara yang terjadi. Saudara-saudara bisa lihat bahwa aset tanah tersebut sudah kami lakukan penyitaan. Artinya apa? Secara prudent bahwa perkara ini asetnya pun sudah kita berhasil sita, sehingga kerugian keuangan negara yang timbul sudah kita dapat pulihkan. Sedikit saya tambahkan bahwa proses penahanan ini berjalan di 3 tempat. Yang 10 orang tadi, sebagaimana yang sudah diliput oleh rekan-rekan, itu ada di daerah Labuan Bajo. Kita terbangkan dari Labuan Bajo. Yang 2 orang kita lakukan penahanan di daerah Kupang, dan yang 1 orang ada di Jakarta. Rekan-rekan sekalian, adapun tersangka-tersangka yang lain yang sudah kita lakukan penahanan, identitasnya saya akan menyampaikan inisialnya saja. Ada AM, ada AS, ada AR, ada EP, ada HS, ada MN, ada MDR, ada DK, ada TDKD, ada MA, ada ST, ada CS, dan ada MN. Dari 13 orang tersangka yang ditahan tersebut, 2 orang berasal dari Kota Kupang, 10 orang dari Manggarai Barat yang kemudian diterbangkan ke Kupang pada Selasa sore, dan 1 orang dari Jakarta yang akan diterbangkan ke Kupang pada Jumat 15 Januari pagi. Kami akan fokus karena tim saya hari ini juga saya gerakkan di Medan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap dugaan tindak pidana TPPU. Dan alhamdulillah sudah berhasil kita tangkap, dan besok juga akan diberangkatkan ke sini. Jadi kami betul-betul fokus
terhadap persoalan-persoalan pidana yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami fokus kepada TPPU dan kami fokus kepada tindak pidana korupsi. Tidak tertutup kemungkinan dengan penetapan tersangka ini akan ada pasal-pasal baru yang ditetapkan oleh penyidik. Mungkin akan ditambahkan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang saat ini pasti akan digodok oleh penyidik. Jerry Rudolf, SBTV melaporkan.